Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pada konteks arti biji jarak pada saat Rasulullah mendapat surat dari Allah yang disampaikan lewat malaikat Jibril, konteks biji jarak pada saat itu adalah konteks di mana biji yang paling kecil ukurannya, sehingga jika jadi ayat ini menerangkan tentang, selain menceritakan tentang masa lalu, konteksnya juga diceritakan tentang konteks kekinian di zaman Rasulullah. Jadi tidak mungkin Allah mengibaratkannya seperti biji atom, karena pada saat itu ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Sama dengan demi kuda perang. Pada konteks kuda perang di situ, yang surat Al-Adiyat yang sebelumnya, adalah kendaraan yang paling mahal, kendaraan yang paling prestisius. Mungkin kalau dalam konteks kekinian adalah demi mobil-mobil yang mewah semacam Tesla, Jaguar, Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Begitu. Jadi diterangkan bahwa ketika bumi diguncangkan dalam kondisi yang sangat segoncang-goncangnya, jiwa juga goncang. Lalu manusia dikumpulkan kepada kelompok-kelompoknya, pada sesuai menurut agamanya, sesuai menurut kepercayaannya, sesuai menurut imam-imamnya, sesuai menurut nabi-nabinya, dengan segala kondisi, baik itu berupa kejahatan maupun kebaikannya. Dan di ayat yang ini diterangkan bahwa barang siapa yang berbuat baik walaupun itu seberat biji jarak, maka dia akan melihat pembalasannya pada saat itu. Jadi ini adalah hujah bahwa Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Walaupun Islam tidak mendogma seperti agama-agama lain, dalam hal ini misalnya seperti agama Nasrani yang bertugas para pendetanya untuk mengembalikan domba-domba yang tersesat kepada jalan Bapa Allah di surga, kata mereka. Kalau dalam Islam tidak perlu ada hal dogma-dogma semacam itu, karena Al-Quran ini mencakup seluruh tentang ketauhidan, tentang seluruh kemanusiaan, tentang seluruh kebaikan, tentang seluruh kecintaan. Jadi dogma-dogma itu tidak ditugaskan kepada kiai-kiainya, kepada ulama-ulamanya. Karena bagi mereka yang cukup memahami Al-Quran, itu udah otomatis jiwa keislamannya terpanggil, jiwa keilahiannya kepanggil, jiwa ketauhidannya kepanggil, jiwa kepada jalur Nabi Ibrahimnya, la ilaha illallah, itu terpanggil dengan sendirinya. Jadi sebagai konteks rahmatan lil alamin, pada saat ada peristiwa di masa depan yang bernama kiamat, Allah menjamin bahwa dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, sampai detik ini, sampai nanti kiamat, barang siapa yang memiliki nilai kebaikan dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam batinnya, dalam hawa nafsunya, mereka akan melihat itu balasannya. Ini surat Al-Jalah adalah profesionalisme yang kedua. Setelah tadi bumi harus menyampaikan berita dahulu, karena kalau kita belum mendapat suatu bukti dokumen, ini peristiwa apa ini? Oh, ternyata ada hari pembalasan. Oke, lalu pembalasan itu gimana konsepnya? Oh, ternyata yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji jarak, dan dalam konteks kini walaupun
berat biji atom. Konteks kinian lagi, walaupun seberat virus corona yang paling kecil, dibagi seperjuta, semiliar, walaupun tidak terlihat oleh mikroskop yang paling canggih dimanapun, Allah pasti akan membalas. Walaupun itu kebaikannya ada lagi dalam konteks ketasawufan seujung rambut, tidak mungkin tidak Allah balas. Dan Allah bersaksi bahwa konsep pahala adalah engkau berniat jahat tapi belum melakukan, maka engkau belum dianggap suatu dosa. Tapi jika engkau berniat baik walaupun engkau belum melakukan, itu adalah suatu pahala. Itu ibaratnya dikasih semacam nilai plus. Apa sih kalau kita lagi main dalam suatu permainan, nilai-nilai yang lebih agar memotivasi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya di dalam internal Islam saja, tapi seluruh internal semua agama, seluruh internal aliran kepercayaan, bahkan seluruh internal bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, kaum komunis, ateis, agnostis, nihilisme dan sebagainya. Itu kekuatan Al-Quran yang dinisbahkan sebagai rahmatan lil alaminnya itu. Jadi hati-hati kita kalau memilih suatu guru, memilih suatu imam, memiliki suatu wali, memiliki suatu kiai yang mengajarkan bahwa hak yang paling sejati adalah Islam. Mau berbuat baik, mau berbuat jahat, mau berbuat buruk, mau korupsi, mau nepotisme, semua itu pasti masuk surga. Oh, nonsen. Itu sangat nonsen. Karena bagaimana mungkin engkau berislam tapi mengikuti cara-cara Namrud, mengikuti cara-cara Fir'aun, mengikuti cara-cara Abu Lahab. Meskipun lapas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menghalalkan segala cara untuk mencapai mimpimu, hasratmu, cita-citamu, nafsumu, mengikuti cara-cara para musuh-musuh para nabi. Logika mana yang bisa? Logika mana yang mampu? Logika mana yang super intelektual, super cerdas memasukkan mereka ke dalam golongan para nabi? Begitu. Jadi penyembah bulu babi pun yang tidak mengenal Islam tapi dia berbuat baik, menyebarkan kebaikan, kejujuran, tidak suka menindas, tidak suka jalim, pada saat hari yang pembalasan itu, di hari kiamat yang diguncangkan seluruh alam semesta menjadi bubur, itu termasuk kepada golongan yang beruntung. Mukanya cerah, wajahnya penuh dengan kebaikan, keriangan, berpuas diri. Itu tidak mengenal Allah, apalagi mereka yang mengenal Allah, apalagi mereka mengenal Muhammad, apalagi mereka yang mengenal keluarga para nabi, apalagi mereka yang mengenal perjuangan para sahabat, syuhada, mujahidin dan sebagainya macamnya, itu berkali-kali lipat. Jadi jangan pelit. Surga itu suatu tempat yang sangat luas. Hati kita, pikiran kita itu harus seluas surga kebaikannya. Niat untuk membahagiakan sekeliling orang di sekitar kita, santuni anak yatim, santuni fakir miskin. Kita saling menasihati kepada jalan kebaikan. Insya Allah semua kegoncangan yang ada di sekitar kita, di mana matahari itu konon jaraknya hanya sejengkal di atas kita, itu tidak terasa karena kebaikan kita yang mewakili kita. Nurani kita yang paling kecil, lebih kecil dari virus corona seperjuta, yang ruh yang selalu jujur, yang tidak pernah berbohong, tidak pernah menghalalkan segala cara, itu nanti yang keluar dalam bentuk fisik nur.